Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita mencoba untuk sedikit bergeser dari video-video sebelumnya di mana saya mencoba untuk menjelaskan delivery strategi untuk multimedia edukasi dan pelatihan. Di video kali ini saya akan fokus ke delivery strategi untuk multimedia persuasi. Seperti video-video sebelumnya, delivery strategi untuk persuasi itu juga ada banyak. Dan khusus untuk video kali ini, fokus yang akan saya sampaikan ada pada sebuah teori yang dinamakan Reason Action Approach atau RAA. Reason Action Approach atau RAA merupakan sebuah framework yang dikemukakan oleh dua orang, yaitu Martin Fishbein dan sebentar. Isaac Eisen. Isaac Agen. Reason Action Approach atau RAA merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh dua orang, yaitu Martin Fishbein dan Isaac Eisen. RAA sendiri merupakan teori yang dikembangkan dari teori milik Fishbein dan Eisen yang terdahulu, yaitu Theory of Reason Action dan Theory of Planned Behavior. RAA sebenarnya merupakan sebuah framework yang mencoba untuk memodelkan atau memprediksi bagaimana sih seseorang bisa melakukan sebuah perilaku. Di sisi lain, RAA juga bisa digunakan untuk memprediksi bagaimana caranya untuk mengubah perilaku seseorang. Nah, kemampuan RAA dalam memprediksi bagaimana cara mengubah perilaku seseorang inilah yang membuatnya cocok untuk digunakan sebagai delivery strategi pada multimedia persuasi. Dan di dalam video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian kurang lebih kulit atau sedikit bagian dari RAA yang sekiranya bisa kalian pakai untuk proyek kalian. Dan saya juga akan mencoba untuk menghindari menyampaikan hal yang terlalu detail. Karena materi ini sebenarnya lebih cocok untuk orang-orang psikologi dibanding kita yang orang-orang IT. Akan tetapi, saya juga mendorong kalian untuk mencoba mencari tahu lebih dalam mengenai RAA, karena bagaimanapun juga tidak ada ruginya kok untuk orang IT belajar hal di luar bidang IT. Bagaimana kemudian bentuk dari RAA itu sendiri? Nah, yang kalian lihat sekarang adalah bentuk dasar dari RAA. Jadi, bagaimana cara kita bisa memahami framework ini? Pertama, menurut RAA, tingkah laku seseorang itu diprediksi oleh apa yang disebut intention. Singkatnya, perilaku seseorang terjadi karena ada niat dari si pelakunya. Kayaknya saya kenal istilah ini. Sebagai contoh, kenapa orang melakukan perbuatan makan? Karena dia memiliki niat untuk makan. Kenapa orang melakukan perbuatan memukul? Karena dia ada niat untuk memukul. Kenapa orang melakukan perbuatan mencuri? Karena ada niat untuk mencuri. Dengan kata lain, jika orang tersebut tidak memiliki niat untuk makan, maka kemungkinan besar dia tidak akan melakukan perilaku makan. Nah, misalnya kita dihadapkan pada suatu situasi, misalnya kita kekurangan uang. Nah, disitulah di dalam diri kita ada beberapa niat yang muncul. Niat meminjam, niat bekerja, niat mencuri, niat merampok. Nah, di antara niat-niat yang banyak ini, niat yang paling besar kemungkinannya maka akan berujung pada perilaku yang mungkin terjadi. Sehingga bisa dikatakan, jika niat yang paling besar adalah niat untuk meminjam, maka kemungkinan besar perilaku meminjamlah yang akan kita lakukan. Sehingga, saya ulangi sekali lagi, semakin besar niat orang terhadap suatu perilaku, maka semakin besar juga kemungkinan orang itu melakukan perilaku tersebut. Kemudian, apa yang menentukan besar kecilnya niat orang terhadap suatu perilaku? Dalam RAA, ada 3 hal yang mempengaruhi besar kecilnya niat seseorang terhadap suatu perilaku. Yang pertama adalah sikap orang terhadap perilaku tersebut. Jadi di sini maksudnya, jika orang memiliki sikap yang positif terhadap suatu perilaku, maka biasanya niat untuk melakukan perilaku tersebut akan lebih besar.
Sedangkan jika orang memiliki sikap yang negatif terhadap suatu perilaku, maka niat untuk melakukan perilaku tersebut akan semakin kecil. Sebagai contoh, misalnya dalam kasus tadi kita kesulitan uang. Kalau dalam diri kita, kita merasa bahwa meminjam itu adalah suatu hal yang positif, artinya kita tidak merasa itu hal yang aneh, hal yang menyulitkan, atau hal yang menyebalkan, maka akan muncul niat yang lebih besar bagi kita untuk melakukan perilaku meminjam. Tapi di sisi lain, kalau kita merasa bahwa meminjam itu hal yang negatif, misalnya itu memalukan, atau itu merendahkan kita, atau itu membuat kita merasa kecil hati, nah tentu saja niat untuk melakukan meminjam akan menjadi kecil juga. Atau contoh kasus lain, misalnya kita sedang sebel dengan teman kita, apa yang akan kita lakukan? Nah, misalnya dalam diri kita, kita berpikir bahwa kalau kita memukul dia, itu adalah suatu tindakan yang tidak terpuji, itu kasihan juga ini teman kita, atau wah masa saya harus memukul dia. Nah, ini adalah suatu sikap yang negatif terhadap perilaku memukul. Akibatnya apa? Ya akibatnya tentu saja niat untuk memukul teman kita akan menjadi lebih kecil. Tapi di sisi lain, kalau kita berpikiran, ah orang seperti ini ya pantas-pantas aja kalau dipukul. Oh orang ini kurang ajar sekali sama saya, ya harus saya pukul. Nah ini adalah contoh sikap yang positif terhadap perilaku memukul. Sehingga akibatnya apa? Niat untuk memukul juga akan menjadi lebih besar. Sehingga saya ulangi sekali lagi, untuk mempengaruhi besar kecilnya niat seseorang melakukan sesuatu, salah satu hal yang mempengaruhinya adalah sikap orang terhadap perilaku tersebut. Yang kedua, besar kecilnya niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku juga dipengaruhi oleh perceived norm. Jadi yang dimaksud dengan perceived norm di sini adalah persepsi orang tersebut terhadap norma atau aturan yang berlaku di sekitarnya. Kembali ke contoh tadi, apakah kita akan memukul teman kita atau tidak. Nah, saya merasa bahwa teman saya ini pantas untuk dipukul karena dia berbuat kurang ajar terhadap saya. Akan tetapi, saya tahu secara aturan itu tidak dibolehkan. Misalnya ya saya bisa dipidana, atau misalnya pandangan teman-teman saya nanti akan berubah kepada saya, dikira saya orang yang kasar, yang ringan tangan. Nah, aturan dan norma inilah kemudian bisa jadi mengecilkan niat saya untuk memukul teman saya tadi. Jadi, kalau sikap itu berbicara mengenai pendapat saya pribadi terhadap perilaku tadi. Tapi kalau kita bicara perceived norm, ini merupakan pandangan saya kira-kira apa yang dipikirkan oleh orang lain atau apa yang diatur oleh sebuah norma atau aturan tertentu. Singkatnya, kalau saya merasa bahwa aturan itu membolehkan atau orang-orang di sekitar saya merasa bahwa itu adalah hal yang positif juga, maka niat saya untuk melakukan sesuatu akan menjadi lebih besar. Sebaliknya, kalau saya merasa bahwa aturan menganggap itu sesuatu yang negatif, atau orang-orang di sekitar saya berpikiran itu hal yang negatif, maka itu juga akan mengecilkan niat saya melakukan sesuatu. Itulah sebabnya mungkin di antara kalian pernah mengenal istilah peer pressure. Nah, perceived norm ini salah satu di dalamnya adalah peer pressure tersebut. Sehingga terkadang kita menemukan situasi di mana kita melakukan sesuatu karena pressure atau tekanan dari orang-orang di sekitar kita. Ya misalnya kita jadi melanggar lampu merah. Kenapa? Ya karena orang-orang di sekitar kita pada melanggar semua. Padahal mungkin sikap kita mengatakan bahwa melanggar lampu merah itu salah. Atau misalnya teman-teman kita pada membersihkan kelas, kita sendiri yang tidak. Nah tentu rasanya tidak nyaman. Makanya mau tidak mau kita jadi ikut-ikutan membersihkan kelas. Atau malah kabur. Jadi sekali lagi, perceived norm itu juga mempengaruhi besar kecilnya niat kita untuk melakukan suatu perilaku. Jika kita mempersepsikan bahwa orang-orang di sekitar kita atau aturan di sekitar kita itu positif terhadap suatu perilaku, maka tentu niat kita untuk melakukan perilaku tersebut semakin besar. Sebaliknya, jika kita mempersepsikan bahwa orang-orang di sekitar kita atau aturan di sekitar kita mengatakan perilaku itu negatif, maka semakin kecil juga niat kita untuk melakukan perilaku tersebut. Nah, yang terakhir, besar kecilnya niat seseorang untuk melakukan sesuatu juga dipengaruhi oleh perceived behavioral control.
Yang dimaksud dengan perceived behavior control adalah kemampuan kita dalam melakukan perilaku tersebut. Singkatnya, kalau kita merasa bahwa itu adalah suatu perilaku yang bisa kita lakukan, maka niat untuk melakukan perilaku tersebut akan semakin besar. Akan tetapi, jika kita sendiri merasa bahwa kita juga tidak punya kok kemampuan untuk melakukan perilaku tersebut, ya jelas niat untuk melakukan perilakunya akan semakin kecil. Sebagai contoh, misalnya kita merasa bahwa terjun payung itu adalah suatu perilaku yang menyenangkan, menarik, keren. Dan kemudian kita juga merasa bahwa teman-teman kita mengatakan bahwa kalau bisa terjun payung itu keren. Kita punya nih niat untuk melakukan terjun payung. Tapi kemudian kita sadar, kita tidak punya nih kemampuan untuk melakukan terjun payung. Akibatnya apa? Ya tentu saja niatnya kemudian bisa menjadi kecil. Atau misalnya kita lagi semangat nih mau menguruskan berat badan, kemudian salah satu niat yang kita munculkan adalah niat untuk melakukan olahraga. Kita merasa itu hal yang positif, teman-teman pun juga merasa hal yang positif, tapi kemudian kita berpikir, kita tidak punya uang untuk bisa olahraga, kita tidak punya waktu untuk bisa olahraga, kemudian mungkin baru push up sekali dua kali sudah lelah, kita tidak punya kemampuan fisik untuk olahraga. Nah, tentu kita akan berpikir ulang dengan niat olahraga ini, sehingga niatnya mungkin bisa menjadi lebih kecil. Makanya di sini bisa dikatakan bahwa niat untuk melakukan sesuatu itu juga dipengaruhi dari kemampuan kita dalam melakukan perilaku tersebut. Kalau kita merasa kita mampu untuk melakukannya, ya berarti niatnya akan semakin besar. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, ya berarti niatnya akan semakin kecil. Yang menarik, dalam gambar ini digunakan istilah perceived behavioral control. Artinya, ini masih persepsi kita terhadap kemampuan kita untuk melakukan sesuatu, bukan kemampuan kita yang sebenarnya. Mengapa masih persepsi? Ya karena perilakunya sendiri belum dilakukan. Jadi misalnya dalam kasus terjun payung tadi, mungkin kita belum pernah terjun payung seumur hidup kita. Tapi kita sudah berpikir-pikir, sudah mempersepsikan bahwa kayaknya saya nggak mampu nih untuk melakukan terjun payung. Padahal kalau dilakukan beneran, kita mampu. Tetapi karena perceived behavioral control, karena pendapat kita pribadi bahwa kita tidak mampu, maka itu menurunkan niat kita untuk melakukan terjun payung. Itulah sebabnya dalam gambar ini ada panah khusus antara perceived behavioral control dengan actual control. Yang perceived behavioral control adalah persepsi, yang actual control adalah tindakan nyatanya. Singkatnya, misalnya kita berpikir di awalnya bahwa itu sulit. Tapi setelah kita lakukan, ternyata nggak sesulit yang saya duga. Nah, actual control inilah akan memengaruhi perubahan pada perceived behavioral controlnya. Yang awalnya kita pikir tidak bisa, menjadi bisa. Sebaliknya, kalau kita berkata bahwa, ini saya bisa-bisa aja kok. Tapi setelah dilakukan, ternyata saya tidak punya kemampuan. Nah, actual controlnya akan memengaruhi yang awalnya bisa, menjadi tidak bisa. Jadi, sekali lagi, besar kecilnya niat untuk melakukan sesuatu, itu dipengaruhi oleh, pertama, sikap kita terhadap perilaku tersebut, persepsi kita terhadap pendapat orang-orang di sekitar kita atau aturan yang berlaku, dan yang ketiga adalah persepsi kita terhadap kemampuan diri kita untuk melakukan perilaku tersebut. Terakhir, dari gambar ini, kalian juga bisa melihat bahwa setiap kali kita melakukan suatu perilaku, maka itu akan menjadi sebuah feedback kepada belief kita. Singkatnya, setelah kita melakukan perilaku tersebut, maka ada update terhadap sikap kita, terhadap persepsi kita kepada orang sekitar atau aturan, dan terhadap kemampuan kita. Sehingga yang awalnya kita punya sikap positif, bisa saja menjadi negatif setelah melakukan perilaku. Apa yang kita pikir bagus, ternyata tidak sebagus yang kita pikirkan. Sama juga dengan pendapat orang-orang di sekitar kita. Yang awalnya kita pikir orang-orang sekitar kita akan tidak setuju, ternyata mereka setuju-setuju aja kok. Dan tadi sama juga dengan kemampuan kita melakukan perilaku tersebut. Bisa saja yang awalnya kita merasa tidak pede, ternyata setelah melakukan menjadi lebih pede. Kurang lebih, itulah penjelasan singkat mengenai framework RAA. Selanjutnya, bagaimana framework ini dikaitkan dengan proyek kita?
Dari framework tersebut, ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk mendesain delivery dari proyek kita. Yang pertama, jika kita ingin mengubah perilaku seseorang, maka kita perlu membuat orang itu berpikir, bersikap bahwa perilaku yang diubah itu adalah suatu perilaku yang positif. Artinya, kalau sejak awal orang itu berpikir bahwa, ini bukanlah perilaku yang positif, maka kita perlu menyusun strategi bagaimana caranya supaya orang itu berpikir bahwa ini adalah perilaku yang positif. Jadi contohnya ya misalnya kalau kita ingin mengubah seseorang, ya kita kasih tahu apa sih keuntungannya kalau dia berubah, apa sih insentif yang bisa dia terima, mengapa sih kamu kok bisa berpikiran itu negatif? Oh, itu pikiran yang salah, sebenarnya itu adalah hal yang positif. Nah, dengan cara ini kita mencoba untuk menumbuhkan sikap yang positif kepada orang ini terhadap tadi perilaku yang kita incar tadi. Tips yang kedua, kita juga bisa tunjukkan kepada orang tersebut bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang didukung oleh orang-orang yang di sekitarnya atau didukung oleh aturan. Jadi sebagai contoh, ya kita bisa tunjukkan, kalau kamu melakukan perbuatan ini, teman-temanmu akan senang, orang tuamu akan bangga. Ini sesuai aturan loh. Nah, ini adalah cara lain untuk meningkatkan niat agar orang mau berubah. Yang ketiga, kita perlu meyakinkan bahwa perubahan tersebut adalah sesuatu yang bisa dia lakukan. Ya, misalnya kita ingin mengajak orang itu untuk sehat, ya nggak mungkin kalau kita suruh dia langsung hari itu lari 20 km. Atau kalau kita minta seorang perokok berat untuk menghentikan rokok, ya nggak mungkin hari itu juga harus berhenti. Karena itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Itulah sebabnya kita perlu memilih perilaku yang mudah untuk dilakukan, tetapi perlahan bisa menumpuk menjadi perilaku yang lebih besar lagi. Misalnya kita meminta seseorang untuk push up, padahal selama ini dia belum pernah push up. Ya kita bisa targetkan minggu ini ya mungkin 8 hitungan dulu. Minggu depan jadi 10, minggu depannya lagi jadi 12. Nah, kalau ini kita teruskan, saya yakin pasti suatu saat akan mencapai angka 20, 30, bahkan mungkin 50 hitungan. Nah, selain memilih perilaku yang mudah untuk dilakukan, penting juga bagi kita untuk menyemangati orang tadi, memotivasi orang tadi, mengingatkan orang tadi, supaya dia selalu pede bahwa, saya bisa kok melakukan perilaku ini. Makanya kadang-kadang orang, oke, selamat, hari ini sudah bisa 8 hitungan, besok pasti bisa 10 hitungan. Loh, tuh 10 hitungan ternyata nggak sulit kan? Nah, berarti besok bisa nih 12 hitungan. Nah, motivasi inilah yang membuat orang menjadi percaya diri dengan kemampuan dirinya. Sehingga itu membesarkan niat dia untuk meneruskan perilaku tadi. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sebagai pengingat, Reason Action Approach menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi dari besarnya niat orang tersebut untuk melakukan perilaku tersebut. Dan niat ini juga dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sikap orang tersebut terhadap perilaku tadi, pandangan orang-orang di sekitar atau aturan yang berlaku, dan yang ketiga adalah kepercayaan dari orang tersebut untuk melakukan perilaku tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa nih? Mau capsa? Mau poker? Mau remi? Ayo, siapa? Yuk. Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Yo, main.